2023 dan anggota Generasi Baru Indonesia Universitas Trunojoyo Madura tahun 2023 yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk menjadi Master of Ceremony. Maka dari itu, izinkan saya untuk membacakan tata tertib serta rangkaian acara pada kegiatan pagi hari ini. Tata tertib yang pertama, dimohon untuk seluruh peserta untuk memastikan bahwa koneksi internetnya dalam keadaan stabil. Yang kedua, peserta diharapkan untuk dengan tidak keluar masuk room Zoom meeting. Yang ketiga, selama acara berlangsung, seluruh peserta diwajibkan menonaktifkan mikrofon atau pelantang suara, kecuali dipersilahkan oleh moderator. Yang keempat, apabila peserta tidak mengikuti tata tertib yang berlaku, maka panitia berhak untuk mengeluarkan peserta tersebut dari room Zoom meeting. Kemudian, untuk rangkaian acara pada pagi hari ini akan dimulai dengan pembukaan. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UTM, Mars Genbi. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat yakni acara inti, yaitu materi sosialisasi beasiswa Bank Indonesia dan sesi tanya-jawab. Yang kelima, dokumentasi dan penutup. Untuk memaksimalkan waktu yang kita miliki, mari langsung memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semestinya. Kemudian memasuki acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Universitas Trunojoyo Madura, dan Mars Generasi Baru Indonesia. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan.
berprestasi. Mahasiswa dari seluruh pelosok negeri di dalam program Bank Indonesia, kami ditempa dan dibina untuk para pemimpin bangsa kelak di masa depan. Genbi generasi baru Indonesia, kembangkan kompetensi dan inovasi, bangun jiwa kepemimpinan religi yang tangguh serta siap mengabdi. Kami Genbi, harapan bangsa, menatap masa depan gemilang berjaya. Kami Genbi, bersama Genbi, satukan tugas bangsa dalam kebinekaan. Kami Genbi, bersama Genbi, menjadi generasi tangguh Indonesia, menjadi generasi tangguh Indonesia. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan oleh Ketua Genbi Korkom Suramadu Bojonegoro kepada Saudara Muhammad Azam Suli. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC, Mbak Jana. Sebelumnya mungkin selamat pagi bagi teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Surofim, SOSSMSI, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang kebetulan sekarang berhalangan hadir ya, seperti itu. Kemudian ada Anissa, selaku Ketua Genbi UTM. Pagi Anissa, dan teman-teman panitia, tentunya para partisipan yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin sedikit dari aku ya teman-teman. Selamat datang dan juga terima kasih sudah berkenan hadir pada acara pada pagi hari ini. Meskipun di hari libur ya, aku ngerti mungkin teman-teman pengen istirahat atau gimana, tapi teman-teman malah mengambil langkah lebih awal, yaitu untuk hadir dalam sosialisasi yang diadakan oleh Genbi UTM. Jadi, dari aku pribadi, berterima kasih dulu, karena memang teman-teman sudah selangkah lebih dekat untuk kelak menjadi seorang penerima beasiswa Bank Indonesia. Mungkin begitu aja dari aku, dan mungkin kalau misalkan aku boleh, Mbak Jana, aku juga ada pantun buat teman-teman. Nanti mungkin bisa dibantu ya, cakepnya kayak gitu. Oke, aku isi pantun teman-teman ya. Ke Madura beli sapu lidi. Cakep. Pulangnya ke Bangkalan beli kedondong. Cakep. Anak UTM nggak jadi uang di BI. Yang bener aja, rugi dong. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan oleh Ketua Umum Generasi Baru Indonesia Komisariat Universitas Trunojoyo Madura kepada Saudari R. Anissa Indriana. Dipersilakan. Di atas kesempatannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Rokim selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang memang pada pagi hari ini berhalangan hadir, dan yang saya hormati juga Azam selaku Ketua Korkom Genbi Suramadu Bojonegoro yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini, serta panitia juga teman-teman mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia tahun 2024. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan juga waktu dan kesempatan untuk dapat berkumpul dan bertatap muka dalam Zoom meeting pada pagi hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada tanggal
11 Februari 2024 ini dengan keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, mungkin informasi terkait beasiswa Bank Indonesia di tahun 2024 ini menjadi informasi yang memang sangat teman-teman nanti-nantikan. Banyak sekali chat yang masuk pada saya pribadi yang menanyakan kapan sih beasiswa ini akan dibuka, beasiswa Bank Indonesia ini kapan dibuka. Dan akhirnya pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan sosialisasi dengan harapan teman-teman di sini semuanya bisa menyiapkan segala persyaratan-persyaratan yang memang nantinya dibutuhkan untuk apply beasiswa Bank Indonesia tahun 2024. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman mahasiswa UTM yang sudah sangat antusias. 200-an orang ini kalian adalah orang-orang yang hebat dan memang memiliki tekad untuk memperoleh beasiswa dengan berbagai harapan-harapan yang ada dalam diri kalian tentunya, dan semoga harapan-harapan kalian untuk memperoleh beasiswa Bank Indonesia ini dapat terwujud, dan juga teman-teman yang menjadi frontliners buat daripada teman-teman yang lainnya, dan harapan-harapan baik semoga selalu datang ke kalian semua. Makasih banyak, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat Azam di waktu liburnya ini sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan sedikit insight terkait beasiswa Bank Indonesia dan juga Genbi itu sendiri. Perlu teman-teman ketahui, Azam ini dari Genbi UNER, dan merupakan salah satu kehormatan juga buat kita semua. Kita bisa sharing terkait beasiswa Bank Indonesia ini dan juga terkait Genbi khususnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa betah sampai akhir nanti, sampai sesi tanya jawab. Apa yang teman-teman ingin tanyakan nanti bisa sharing-sharing di sini, dan juga untuk sosialisasi ini tidak hanya berhenti di sini. Kita juga nanti setelah sosialisasi ini akan membuka open via chat grup WhatsApp untuk teman-teman yang memang memiliki kebingungan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak bisa terjawab di sini nantinya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara selanjutnya, yakni acara inti, yang akan berisi pemaparan materi sosialisasi beasiswa Bank Indonesia Universitas Trunojoyo Madura tahun 2024, dan juga sesi tanya jawab, yang akan dipandu oleh rekan saya, yaitu Saudara Rizky Abdurrahman. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Ya, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Rizky Abdurrahman Hakim sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Saya menginformasikan kembali kepada teman-teman dimohon untuk menyimak pemaparan dari narasumber kita. Diharapkan kepada peserta untuk mematikan mic dan on cam serta menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baiklah, mari kita lanjutkan pada acara inti sosialisasi beasiswa Bank Indonesia ini dengan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita kali ini, yaitu oleh Mas Abdullah Azam Zuli selaku Ketua Genbi Indriana selaku Ketua Genbi Komisariat Universitas Trunojoyo Madura periode 2023-2024. Namun sebelumnya saya informasikan kembali bahwa acara sosialisasi ini terbagi dalam 2 sesi. Untuk sesi yang pertama, pemaparan materi oleh narasumber, dan sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Sebelum memasuki pemaparan narasumber yang pertama, saya akan membacakan track record dari narasumber kita yang keren bagi pertemuan ini. Azam Zuli, saya akan membacakan beberapa karena ini isinya juga banyak. Saya akan membacakan beberapa saja. Pendidikan MAN 18 Jakarta pada tahun
pada Universitas Airlangga pada tahun 2020 sampai 2025. Untuk professional development, Mas Abdullah Azam ini pernah menjadi alumni Universitas Airlangga, harian Airlangga Global Management, PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Rakyat Indonesia, Pusat Komunikasi dan Informasi Publik atau PKIP Universitas Airlangga. Pengalaman organisasi, pernah menjadi presiden pada generasi baru Indonesia Genbi Korkom Suramadu Bojonegoro pada tahun 2023, Kepala Media dan Informasi Generasi Baru Indonesia Genbi Komisariat Universitas Airlangga pada tahun 2022 sampai 2023. Project Officer pada Genbi Podcast Series 2023, BEM Universitas Airlangga 2022, BEM Universitas Airlangga pada tahun 2021, Hima Studi Kejepangan 2021, Hima Studi Kejepangan 2021, untuk yang pertama, latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar LKMM-TD pada tahun 2021, latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat menengah LKMM-TM pada tahun 2021, meraih juara 1 nasional infografis poster pada tahun 2021, meraih juara 1 Place Digital Poster Competition pada tahun 2022, magang dan studi independen bersertifikat MSIB Angkatan 3 Kampus Merdeka pada tahun 2022, meraih juara 1 Airlangga Design Competition 2.0 pada tahun 2022. Scholarship 2022-2023, meraih juara 1 infografis kategori Anugerah Pewarta Warga pada tahun 2023, meraih juara 2 poster konten competition. Kepada Mas Azam, apakah sudah ada di Zoom? Sudah. Ya, selamat pagi Mas. Pagi Rizky. Gimana Mas, sudah siap memberikan materi pada teman-teman? Ampun, ayo. Oke. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita, Mas Azam. Kepada Mas Abdullah Azam, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, makasih Rizky. Oke, sebentar teman-teman, aku sambil share screen juga. Kelihatan ya teman-teman. Terasa kayak dosen nih kalau gini rasanya presentasi depan mahasiswa. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Baik lagi ya. Aku jadi di sini bagianku adalah untuk menjelaskan tentang secara singkat apa sih beasiswa BI itu dan juga apa itu Genbi. Oke. Jadi mungkin di sini buat teman-teman UTM semua ya yang daftar ya Nisa ya partisipannya. Nggak ada dari universitas lain ya. Iya benar dari UTM semua Zam. UTM aja ya. Oke, baik. Cocok deh kalau gitu. Berarti benar hanya foto UTM yang representasinya. Baik. Jadi kalau misalkan di beasiswa ini tuh kita akan dibentuk ya teman-teman sebagai generasi muda untuk menyiapkan masa depan unggul dan kompetitif. Jadi memang itu basis kenapa kok beasiswa ini kok ada dari BI. Jadi memang membentuk karakter kita generasi muda seperti itu masa depan. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, di sini aku Azam, di sini selaku ketua GNB Korkom Suramadu Bojonegoro. Jadi kalau misalkan di Korkom sendiri, aku kebetulan udah ada di bawah BI langsung. Jadi paling atas sudah ada BI, ada aku di tengah-tengah, dan terus di bawahnya lagi ada ketemu teman-teman ketua komisariat. Jadi pembentang dari Suramadu Bojonegoro sampai Madura juga ya, kayak gitu.
Oke, langsung aja geser ke berikutnya, karena teman-teman kesini pasti nyari daging ya. Nah, mungkin sedikit tentang agenda kita hari ini. Kita santai aja, karena pribadi aku nggak suka presentasi yang cukup kaku. Aku lebih prefer teman-teman kayak dengar teman cerita aja, karena di sini aku nggak menggurui dan juga tidak mengajarkan, tapi lebih ke cerita lah ya, karena memang itu yang aku suka. Jadi agendanya cukup simpel, kurang lebih menjawab ini mungkin kayak rumusan masalahnya ya. Kayak apa sih basis itu apa sih basis BI itu? Terus apakah basis BI sama dengan Gen B atau Gen B itu sebutan dari generasi baru Bank Indonesia? Apakah cuma menggunakan ekonomi aja atau bahkan apa saja sih benefitnya kayak gitu? Jadi mungkin kita akan kupas tuntas 5 rumusan masalah ini buat teman-teman pada pagi hari ini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Oh ya, aku juga mau izin aku agak pilek teman-teman mungkin ya. Jika seranya agak kurang jelas aku mohon maaf juga kayak gitu. Nah, secara singkat aja, apa sih basis BI itu? Nah, beasiswa BI itu sebenarnya di bawah naungan oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Jadi kita ini bukan seperti beasiswa, aku izin sebut nama beasiswa lain ya teman-teman. Contohnya kayak beasiswa Jarum, beasiswa Bakti BCA, beasiswa KSE, itu kan kurang lebih mereka bergerak di bawah divisi CSR-nya atau pengabdian masyarakatnya. Nah, beda dengan beasiswa BI yang dimana kita bergerak di bawah Departemen Komunikasi, itu teman-teman. Jadi teman-teman tidak mengabdi, maksudnya tidak mengabdi kepada masyarakat secara langsung, secara direct, tapi ada memang porsinya, tapi tidak semuanya. Teman-teman lebih bergerak sebagai seorang seorang yang menjadi bagian dari Bank Indonesia. Kira-kira kayak gitu kurang lebihnya. Jadi itulah mengapa Genbi atau Bisa Bank Indonesia itu dibentuk langsung oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia Pusat. Dan itu diberikan wewenangnya ke masing-masing kantor perwakilan di Jawa Timur dan juga wilayah lainnya secara nasional. Kira-kira seperti itu singkatnya. Nah, seperti yang tadi aku bilang di awal, beasiswa ini dibentuk untuk generasi muda seperti kita yang sekarang sedang menempuh semester 4 sampai semester 6 kalau nggak salah ya, kayak gitu. Dan harapannya bisa menjadi seseorang yang unggul juga kompetitif di masa depan. Nah, tentunya gimana sih ngebentuk itu? Gimana sih menjadi seorang generasi unggul dan juga kompetitif di masa depan? Itu ada tujuannya, ada 3 teman-teman, yaitu membentuk agent of change kita sebagai agent of change, kemudian menjadi future leaders dan juga bergerak sebagai evangelis Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang baru masuk atau bahkan baru baru kecemplung gitu ya, oh apa sih BSB ini gitu loh. Ini kurang lebih jawabannya. Seperti ini. Teman-teman akan dibentuk seperti ini. Kayak gitu. Oke, langsung geser ya. Slide berikutnya. Nah, cara bergabung. Tentunya ini yang orang-orang cari kan. Gimana sih cara gabung beasiswa ini? Gimana sih cara menjadi anak GNB? Nah, di sini ada 3 poin utama yang mungkin aku bisa pikirkan waktu itu ini. Yang pertama itu adalah kamu sebagai peserta aktif D3, D4, S1 dan dari angkatan 21 maupun 22. Nah, ini aku izin juga melampirkan referensiku dari tahun kemarin. Nah, ini kebetulan poster yang dibikin oleh BI Jatim tahun 2023 kemarin. Nah, khusus UTM sendiri, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, di bagian jenjang S1 reguler, UTM itu mendapatkan kuota 75 orang. 75 orang. Jadi kemungkinan besar kursi teman-teman yang akan bersaing di UTM itu sekitar 75 kursi di kursi reguler. Ya kan? Nah, kemudian untuk kriteria umumnya aja gitu ya maksudku ya. Teman-teman seperti yang aku bilang tadi, harus dari S1, D3 atau D4. Tetapi sayangnya karena di UTM mungkin nggak ada vokasi ya setahu aku ya, atau ada, lupa ya aku ya, belum tak cek sih. Tapi kalau misalkan dari BI sendiri untuk teman-teman UTM hanya untuk teman-teman S1. Jadi mohon izin buat teman-teman D3 sama D4 mungkin belum bisa daftar. Nah, oke. Seenggak-enggaknya buat teman-teman S1 ini dari UTM harus sudah menyelesaikan 40 SKS. Jadi make sure teman-teman udah semester 4 sudah menyelesaikan juga sekiranya 40 SKS. Nah, kemudian Kak, semisal aku juga udah terima beasiswa unggulan dari Kemendikbud, Kak, boleh daftar nggak? Atau enggak aku udah terima beasiswa dari bidik misi, Kak, atau enggak ke kuliah? Kira-kira boleh daftar apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh sayangnya. Karena apa? Beasiswa BI ini mereka sifatnya cukup eksklusif sama ketat ya teman-teman. Karena memang dari pihak KPW pun, KPW ini dari BI ya, itu tidak memperbolehkan teman-teman itu double funding. Karena harapannya ketika teman-teman sudah diberikan fasilitas dari BI, teman-teman bisa fokus gitu loh, mengabdi ke Bank Indonesia. Dan harapannya teman-teman juga bisa berdampak secara sosial maupun aktif secara akademik seperti itu teman-teman harapannya. Dan yang terakhir tentunya teman-teman harus bersedia, yaitu mengabdi di komunitas penerima beasiswa Indonesia atau GENBI. Gitu. Terlebih ini untuk menjawab yang pertamaku, itu teman-teman. Ya kita balik dulu ya, kita balik ke cara bergabung. Nah yang kedua,
pahami jenis beasiswa unggulan dan juga reguler. Nah, kebetulan dari BI sendiri, program ini tuh dibentuk dengan 2 tipe kebutuhan ya teman-teman. Jadi ada reguler juga unggulan. Ya langsung aja. Oke, jadi kalau misalkan aku pribadi boleh bilang ya, yang bikin beda unggulan sama reguler tuh ada 2 tipe. Yang pertama, secara nominalnya, buat unggulan ini mereka dapatnya itu 1,5 juta per bulan, tapi untuk reguler mereka dapatnya cuma 1 juta. Jadi kalau misalkan di putar-putar kurang lebih per 1 semesternya itu untuk unggulan dapat 9 juta, tapi untuk yang reguler tuh dapat 6 juta. Jadi kalau misalkan dikali 2 ya, teman-teman bisa hitung sendiri ya. Kayak gitu. Nah, sayangnya kalau misalkan di UTM sendiri kita kayaknya belum ada apa unggulan ya, kalau nggak salah ya. Hanya ITS sama UNER aja seperti itu. Dan kebetulan kalau misalkan kita lihat juga, kayaknya kalau misalnya buat teman-teman SMA ini cukup beruntung. Karena apa? Beasiswa reguler ini tidak melihat secara utuh saja tentang prestasi. Tetapi buat teman-teman yang memang kesulitan secara finansial dan juga mungkin memiliki kesulitan dalam BUKT atau bahkan ya sekadar pengen beli laptop aja gitu loh buat menunjang perkuliahan itu boleh banget. Tapi harus dengan SKTM dan slip gaji penghasilan gitu loh. Kenapa demikian? Kenapa aku bilang tadi aku cukup beruntung buat teman-teman yang memang kesulitan secara finansial? Karena memang baik maksudnya ke sana. Jadi buat teman-teman yang memang kesulitan, buktikan dengan SKTM. Akan menjadi prioritas bahwasanya teman-teman akan dipilih gitu loh dari seorang wardi. Karena memang itu targetnya gitu loh. Berbeda dengan unggulan yang dimana mereka itu cari orang-orang yang bisa secara merit gitu loh, terpilih sebagai awardee memang cocok dan memiliki kemampuan. Jadi aku rasa buat teman-teman yang mungkin sekarang bingung, aduh aku takut kak, aku nggak punya prestasi. Aduh aku takut kak, apa namanya, nggak terorganisasi. Nggak apa-apa. Jika teman-teman memang memiliki kesulitan secara finansial, aku rasa sangat amat bisa untuk terpilih. Tetapi dengan catatan seperti itu. Nah, mungkin singkat secara jenis ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini aku juga ingin menjelaskan sedikit terkait filosofi prioritas. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin juga kayak aku kan bukan dari anak ekonomi teman-teman. Aku tadi seperti teman-teman lihat di CV-ku, aku merupakan anak sastra kebetulan. Aku anak sastra Jepang, yang dimana itu bukan dari program studi prioritas. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di bawah, izin juga ya teman-teman, di note itu di bawah ada 2 poin. Satu, jurusan lain di luar jurusan prioritas diperbolehkan mendaftar. Dan yang kedua, komposisi jurusan prioritas 80% dan jurusan di luar prioritas itu 20%. Jadi aku berada di porsi 20% itu teman-teman. Nah, ini juga mungkin sedikit mencourage teman-teman yang mungkin bukan dari program studi utama atau prioritas, gak apa-apa, daftar aja. Selagi teman-teman memang bisa bersaing gitu ya maksudku ya dengan teman-teman di prioritas, aku rasa bisa banget gitu. Lantas bagaimana buat teman-teman prioritas? Apakah aku harus terganggu dengan 20% itu? Enggak. Justru malah makin gampang teman-teman gitu loh. Apalagi ketika kalau kita lihat di sini, mostly ini dipegang oleh teman-teman FEB ya. FEB, terus juga ada Faperta, kalau misalnya di UTM ya, Faperta sebutannya pertanian. Terus juga ada FMIPA atau FST, di sini cukup banyak. Dan teman-teman ilmu komputer juga cukup oke, kayak gitu. Jadi mungkin wejanganku buat teman-teman prioritas dan juga prioritas, ayo disiapkan, ayo mau bersaing dari awal. Karena ketika teman-teman sudah tahu sekarang, teman-teman bisa berhitung, oh porsiku 80%, oh porsiku 20%. Ayo kita coba cari cara saling saling berkompetisi dengan baik, tapi juga tetap bisa dapat target apa, yaitu jadi awardee Bisnis Indonesia. Mungkin begitu singkatnya teman-teman untuk kriteria calon, tipenya apa aja gitu juga siswanya, dan juga apa sih yang menjadi prioritas itu dan apakah aku bisa melawan persentase itu gitu loh. Ya gitu teman-teman. Oke balik ya, poin ketiga. Oke, yang terakhir teman-teman, ini penting banget yaitu pantau jadwal seleksi melalui sosmed KPBI Jawa Timur. Nah, kenapa kok acuannya sosmed Kak? Soalnya memang aku kebetulan kan juga udah 2 periode ya di beasiswa ini. Aku mantau gitu ya, karena memang setiap kali informasi beasiswa itu kadang-kadang ada gelapnya juga teman-teman. Kenapa gelapnya? Gelapnya seperti apa Kak? Itu tuh ya, kadang-kadang kalau misalkan ada seleksi beasiswa itu kadang-kadang ada mungkin dari pihak internal kampus maupun dari teman-teman kita sendiri tuh saling membatasi. Ngerti nggak kira-kira? Membatasi dalam artian mereka juga menutup privasi gitu loh. Mengunci supaya kita tuh nggak tahu, akhirnya kita nggak daftar. Atau bahkan daftar itu di last minute gitu loh. Udah habis 1 minggu baru daftar. Itu kan aku, itu yang aku alami ketika dulu daftar di beasiswa ini tahun 2022 kemarin. Aku merasa bahwasannya dari fakultasku ataupun dari rekan sebayaku seangkatan itu tidak
apa ya, tidak proaktif dalam mencari informasi ini. Dan itu juga salahku juga. Aku juga daftarnya nggak siap, daftarnya juga dadakan juga. Bahkan kalau misalkan teman-teman tahu, dulu itu aku daftarnya sebagai reguler teman-teman, ya kan? Karena aku membaca peraturan salah. Aku niatnya itu daftar reguler, cuman ketika berkas tak siapin itu malah berkas untuk unggulan. Jadi tiba-tiba aku dikritik sama orang BI-nya, Mas, kok sampean malah daftar reguler ya? Loh, emang kenapa, Pak? Kan emang itu saya daftar reguler. Enggak, ini berkas sampean ini malah seakan-akan condongnya ke keunggulan. Oh iya toh, Pak. Gitu. Jadi saking aku kagetnya dapat informasi itu, aku malah masukin berkas yang salah. Tetapi pada akhirnya itu malah jadi apal emas, yang dimana tiba-tiba orang yang daftar reguler tiba-tiba malah masukin keunggulan. Akhirnya lo sebagai wakil unggulan. Memang sebenarnya agak happy nggak happy ya teman-teman, tapi ya cukup kaget ternyata misinformasi yang aku baca dan ternyata penutupan informasi itu malah berbuah manis gitu loh. Anehnya seperti itu gitu teman-teman. Nah makanya supaya itu tidak terjadi ke teman-teman juga, silakan ikuti kanal sosial media ini. Karena satu-satunya cara teman-teman bisa independen dalam mengikuti seleksi ini adalah menjadi seseorang yang proaktif. Karena ketika teman-teman hanya berharap pada orang lain, oh aku harapannya nanti kalau ada informasi ini tolong kasih ke aku ya. Enggak. Karena nyatanya beasiswa itu ikut-ikutan mau dimanapun itu banyak orang-orang di luar sana yang nggak pengen kamu dapat atau bahkan pengennya mereka dapat. Jadi harapanku, ayo jaga sportivitasnya, ayo cari informasi secara mandiri dan juga proaktif dalam mencari sekiranya informasi yang terbuka untuk teman-teman. Apalagi ini kan buat sekarang tuh anak-anak 22 sama 21 ya. Kalau misalkan buat anak 22 berarti kan masih muda banget nih, masih fresh banget ya itu buat daftar. Jadi ayo proaktif, ayo ikuti yang sekiranya teman-teman bisa ikuti dan tentunya jangan sedikit menyikut, TTP itu aja buat teman-teman. Oke? Jadi cukup itu aja teman-teman mungkin untuk bagian singkat tentang beasiswa Bank Indonesia ini. Harapannya bisa mencerahkan teman-teman sedikit mungkin ya, nggak banyak ya kalau kayak gitu. Karena memang ini informasi yang cukup aku bisa berikan sebagai sebagai apa ketua Korkom, cukup singkat ya teman-teman. Oke, setelah ini kita beranjak ke bagian yang terakhir yaitu bagian Genbi. Apa sih itu Genbi, Kak? Nah, apakah ketika aku menerima beasiswa BI, apakah aku akan menjadi Genbi? Nah, itu kan banyak pertanyaan tuh. Apa sih Genbi itu? Apakah Genbi itu beasiswanya, Kak? Jadi itu cukup sering yang aku dengar ya. Bahkan ada juga orang tuh nyebutnya bukan beasiswa Bank Indonesia, tapi malah beasiswa Genbi. Ya, secara yang ini nggak salah, cara cukup kurang pas, kayak gitu. Jadi, gini, sedikit informasi juga. Beasiswanya itu disebut beasiswa Bank Indonesia, bukan beasiswa Genbi. Lantas Genbi itu apa? Genbi itu merupakan singkatan dari Baru Indonesia. Aku ulangin, generasi baru Indonesia. Jadi bukan generasi Bank Indonesia ya, karena kalau misalnya generasi Bank Indonesia, banyak teman-teman dibentuk menjadi future karir di sana gitu loh. Sedangkan enggak. Jadi fakta unik juga tentang beasiswa ini, teman-teman tidak terikat secara dinas, tapi teman-teman diharapkan hadir ketika Bank Indonesia perlu. Kira-kira kayak gitu kan lebihnya. Jadi ketika teman-teman terpilih sebagai seorang award di beasiswa Bank Indonesia, teman-teman juga akan apa ya, secara otomatis bergabung menjadi seorang anggota Genbi, yaitu mengabdi di komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman masih bingung, apakah ketika aku diterima aku akan jadi Genbi? Betul, tentunya akan otomatis seperti itu. Singkat ya teman-teman, gitu aja. Nah, mungkin pertanyaannya ke aku, kira-kira menurut Pak Zazam sendiri, apa sih Genbi itu? Jawabanku ada dua kata sih teman-teman. Wadah aktualisasi. Itu aja. Jadi dari Bank Indonesia, untuk kita, award di bisnis Bank Indonesia. Nah, di sini aku bagi 4 bagian, itu apa sih maksud wadah aktualisasi? Wadah aktualisasi itu apa? Ada 4, yaitu penggabungan komunitas. Jadi ketika teman-teman memang sudah terpilih, teman-teman harus mengabdi secara proaktif di komunitas yang ada, yaitu komunitas menerima beasiswa manusia yaitu Genbi. Nah, dari Genbi sendiri, ini kan kita seperti yang tadi aku bilang di awal, kita kan diawasi langsung oleh KPW di atas, oleh orang WI di atas, kemudian ada Genbi, koordinator komisariat, yang di mana aku di tengah-tengah gitu loh. Nah, koordinator komisariat ini berperan untuk bisa apa ya menyampaikan informasi secara direct dari orang-orang BI ke teman-teman di bawah komisariat seperti itu. Jadi sifatnya lebih ke controlling dan bukan memanaging seperti itu. Kemudian terakhir ada teman-teman komisariat. Ini yang di level paling rendah di tingkat komisariat. Nah, teman-teman akan dibina, dihimpun di tempat tuh di sana, di tingkat komisariat.
Nah, tapi ketika teman-teman pengen ekspor lebih jauh, pengen ketemu teman-teman dari luar konser lain, itu bisa bisa gabung ke Korkom. Nah, kalau misalkan di Jawa Timur sendiri, Genbi-nya ada apa aja, Kak? Genbi-nya itu ada 9, teman-teman. Jadi, wilayah Surabaya, Madura, Bojonegoro itu kita punya 9 universitas partner, yang di mana itu menyebar luas dari Unugiri, Bojonegoro, IAIN Madura, terus juga ada UTM di situ, ada UNER, UPN, ITS, UNESA, UINSA, dan juga PENS, terus ada juga terakhir tuh apa ya, lupa aku, ada 9 pokoknya kayak gitu. Jadi memang teman-teman nggak hanya terkunci dari satu konser doang, tapi punya teman-teman dari 9, dari 8 konser lainnya gitu. Jadi cukup luas opportunity itu teman-teman untuk ekspor gitu ya. Dan itu juga mengembangkan kualitas. Oke, terus yang kedua ada pengembangan kepemimpinan. Nah, tentunya kan ketika satu komunitas itu terbentuk, ada struktural yang dibentuk ya teman-teman. Nah, dari situ peran teman-teman untuk mengembangkan kepemimpinan yang ada. Karena berbeda dengan ormal pada umumnya teman-teman, kita tuh nggak terkunci secara lama gitu ya, Satrio. Ketika memang nanti nggak lulus sebagai Audit lagi di tahun depannya, ya ya udah gitu loh, berhenti. Tapi ketika memang teman-teman diberikan amanah sebagai seorang staf, jadi aku ngalamin ya, ketika aku tuh di Komisariat UNER itu, aku kan juga pernah jadi staf kan. Aku pernah jadi staf, pernah jadi kepala bidang biro departemennya, dan juga sekarang sebagai ketua umum. Aku merasakan bahwasannya proses itu sangat amat menyenangkan. Karena apa? Kita tuh berada di suatu lingkup yang nggak terkunci dalam satu universitas saja. Jadi itu suatu hal yang berbeda gitu loh. Yang dimana aku merasakan, oh ya ya ternyata nggak semena-mena tentang ini aja, nggak semena-mena tentang apa ya, bank aja, nggak semena-mena tentang informasi saja singkatnya, enggak. Tapi ada tempat-tempat yang dimana teman-teman tuh bisa ekspor, mengunjung ke kunjungan kerja di suatu apa perusahaan atau bahkan di instansi pemerintah. Contohnya kayak kemarin tuh, kalau misalnya teman-teman ikutin GMI UTM ya, atau enggak UPN, mereka tuh beraju kunjungan ke OJK seperti itu ya. Dan itu tentunya suatu hal yang memang penting untuk diekspor. Karena ketika teman-teman melakukan kerja, apa, kunjungan kerja, itu kan akan dapat info baru tentang gimana sih termasuk OJK. Apa sih peran OJK dan apa sih OJK pada ilmu itu loh. Dan itu satu hal yang harusnya teman-teman akan dapat kelak ketika nanti jadi awardee Genbi gitu loh. Tidak hanya itu, ketika teman-teman sudah komit menjadi seseorang yang jadi bagian dari Genbi, akan dengan harus mengembangkan pimpinannya. Karena memang itu salah satu fase yang akan teman-teman jalani, mulai dari staff, kepala bidang, dan juga mungkin umum seperti itu kelaknya. Oke, poin kedua sudah ada relasi. Nah, di sini teman-teman kebetulan foto-foto yang aku pakai ini semuanya purely kegiatan Genbi yang aku alamin semuanya. Kebetulan di penggambar relasi ini aku pakai foto kemarin kita ada kegiatan namanya leadership practice di Malang. Kita di sini ditempa banyak hal, dikritik, dimarahin, terus juga diajarkan banyak hal, diberi kesempatan untuk mana lebih dekat satu sama lain. Jadi bayangkan teman-teman dari 9 universitas berbeda, bahkan kita juga kedatangan teman-teman dari Malang juga, teman-teman Malang sama Jember itu datang. Jadi sekitar kurang lebih 250 sampai 300 orang tuh datang di acara itu, dan ya udah kita di sana duduk bareng, ngobrol bareng gitu ya, beda-beda orang. Dan jujur satu hal yang aku rasa paling penting itu adalah, oh ternyata seperti ini ya pandangan teman-teman dari UTM. Oh seperti ini ya ternyata pandangan teman-teman dari IAIN Madura, dan juga teman-teman dari apa Malang dan juga Jember, ternyata seperti ini mereka mengatur dan juga komunikasi mereka seperti ini. Dan tentunya ya itu satu hal yang beda gitu loh dari Genbi. Ketika kita bisa bertemu orang dari begitu banyaknya universitas yang ada, ya teman-teman bisa ngerti, oh seperti ini ya punya relasi, oh seperti ini ya punya teman. Dan bahkan ketika tidur di hotel pun, kan kita tidur di hotel ya teman-teman ya. Itu aku tidur dengan orang yang bukan dari UNER, tapi dari Undugiri sama dari PEN seperti itu. Jujur, ketika aku sebenarnya agak agak takut ya sama anak-anak vokasi, karena ada stigma yang memang lekat dengan mereka gitu loh, yaitu mereka tuh takut diremehkan. Mereka tuh merasa selalu apa ya, underdog dibandingkan teman-teman dari S1. Tapi nyatanya ketika aku ngobrol sama mereka, ya memang enggak kok Mas, aku dari PENS kok, tetap ini kok, tetap punya peran yang ada, tetap bisa apa relevan kok dibanding teman-teman S1. Jadi itu. Jadi itu satu insight baru yang dimana aku bahkan di SP dapatkan gitu loh. Oh ternyata tadi hanya sekedar tidur bersama teman-teman ini dan juga berdiskusi secara singkat, ternyata bisa apa ya, bisa membuatku lebih nyaman dan juga lebih ngerti tentang apa sih yang orang-orang pandangan seperti itu. Kemudian terakhir ya teman-teman, ini ada pengembangan pengetahuan. Jadi
Ya, namanya juga beasiswa, pastinya ada informasi baru yang teman-teman akan terima. Medianya apa aja, Mas? Apakah hanya video? Enggak, tentunya enggak cuma video, tapi teman-teman juga akan diberikan wejangan-wejangan banyak dari BI. Contohnya, semisal di kegiatan, contohnya tuh banyak banget ya, bingung masih contoh yang mana. Soalnya kalau misalkan BI itu sangat amat sering ngadain event teman-teman. Nah, di situ tuh teman-teman punya kesempatan untuk bergabung langsung dan juga jangan langsung sebagai peserta ataupun sebagai panitia juga. Contohnya mungkin aku bisa kasih dua kali ya. Ada FESYAR, di situ kan ada Festival Ekonomi Syariah. Nah, teman-teman di sana dipesertakan gitu loh sebagai peserta dan tentunya akan menyimak kira-kira eh, relevansi ekonomi syariah di Jawa Timur itu seperti apa gitu kan. Terus juga ada juga kegiatan lain tuh kalau nggak salah Mas moderator juga pernah menang ya Mas Rizky. Dia tuh pernah menang di kegiatan Cinta Bangga Pemerupiah apa ya waktu itu ya lomba apa. Intinya tentang konten teman-teman. Jadi fun fact juga buat teman-teman yang mungkin juga berkenan untuk berproses di bidang media dan juga informasi. Kebetulan BI itu sangat amat sering mengadakan kegiatan Reels dan juga TikTok. Dan kebetulan Mas Rizky, moderator kita nih, dia pernah juara 3 di kegiatan itu gitu loh. Salah satu kegiatan BI yang bikin konten. Nah itu kan apa ya, informasi-informasi yang memang teman-teman juga ulik selama menjadi awardee gitu loh. Tentang kebasentralan, tentang cita bangga rupiah itu tuh apa gitu loh. Dan akhirnya ketika kita sudah mengerti ya kita berani ikut lomba gitu loh. Dan itu satu hal yang memang teman-teman nggak bisa dapetin kalau misalnya bukan bagian dari Genbi kayak gitu teman-teman. Tentunya gak cuma event doang, tapi juga ada kayak contohnya ini yang aku kirim juga kembali lagi ke literacy praktis. Jadi hampir 3 hari 2 malam tuh kita di tempat-tempat sama materi yang banyak banget gitu loh. Sampai aku tuh bunga gitu loh. Ya ampun, ini kok materinya makin susah ya gitu loh. Karena kan ya kalian paham lah, aku kan bukan dari ekonomi gitu. Tapi ketika diberi informasi seperti ini kayak, oh seperti ini ya gitu ya. Jadi apa ya, suatu pengalaman baru yang amat-amat sangat aku tidak expect tapi cukup menyenangkan dan nyatanya pada 3 hari 2 malam itu kita juga kedatangan beberapa ya aku nyebutnya influencer ya bukan artis yang dimana teman-teman tuh sangat amat senang ketika didatengin jadi gitu jadi mungkin aku nggak akan sebut namanya siapa tapi dirinya teman-teman kalau pengen tahu ya jadi Genbi dulu dong gitu ya oke mungkin udah teman-teman itu aja dari aku pribadi sudah selesai lah ya bagianku itu aja dan mungkin terakhir dari aku ingin mengucapkan sampai jumpa nanti di Genbi dan juga menjadi awardee di Beasiswa Indonesia dan aku mengajak seluruh teman-teman di sini 200 orang hadir untuk ayo bergabung menjadi penerima beasiswa paling prestis di Indonesia yaitu Beasiswa Bank Indonesia. Terima kasih teman-teman dan selamat pagi. Saya yaitu oleh Mbak R. Anissa Indriana. Sebelumnya saya Mbak Anissa apakah sudah di dalam Zoom? Sudah dong. Oke. Sebelum pemaparan narasumber kita yang terakhir, saya akan membacakan track record dari narasumber kita yaitu Mbak R. Anissa Indriana. Dan Generasi Baru Bank Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura tahun 2023-2024, Staff Social and Public Health, Generasi Baru Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura di tahun 2022-2023, Sekretaris Himpunan Mahasiswa Pertanian Agribisnis, Himagri di tahun 2022-2023,
Chief Executive of PPK Ormawa, Himpunan Mahasiswa Pertanian Agribisnis di tahun 2022. Pencapaian dari Mbak Anissa menjuarai juara 3 Place National Infographics Poster Competition. Yang kedua, The Best Belmawa Team Leader Awasong Faperta tahun 2022. Yang ketiga, Award of the Bank Indonesia Scholarship 2022. Yang terakhir, Award of the Bank Indonesia Scholarship di tahun 2023. Siap. Oke, sebelumnya aku mau tanya ke Mbak Anissa nih, apakah sudah siap menyampaikan materi yang terakhir? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu kepada Mbak. Oke. Halo teman-teman. Suaranya udah jelas belum? Jelas, Oke. Kak. Aku izin share screen untuk materi tadi. Sebelumnya aku ngucapin makasih banyak buat Azam yang udah ngasih kita insight yang sangat luar biasa terkait beasiswa Bank Indonesia dan juga GNB itu sendiri. Oke, langsung aja. Di sini aku mau bahas terkait persyaratan umum dan tips lolos beasiswa Bank Indonesia versi aku gitu ya. Sebelum perkenalkan, aku Eranisa Indriana Safira. Kalau misalnya tadi di awal kita saya, sekarang kita aku aja biar kita lebih akrab gitu. Nggak kaku-kaku banget. Oke. Ini yang teman-teman mungkin pengen tahu dan cari tahu, kapan sih pendaftaran dari beasiswa Bank Indonesia tahun 2024 itu dibuka? Sebelumnya ini aku juga mau mohon maaf dan juga belum bisa memberikan informasi kapan untuk beasiswa Bank Indonesia tahun 2024 di Jawa Timur itu dibuka. Cuman sejauh informasi yang aku dapatkan ada beberapa memang dari provinsi-provinsi yang lain, dari wilayah-wilayah lain yang memang sudah dibuka untuk pendaftaran beasiswanya. Sehingga ini aku juga dapat persyaratan-persyaratan ini berkaca dan pedoman dari informasi-informasi yang aku dapetin dari teman-teman GNB Bali dan juga teman-teman UNESA kemarin. Jadi secara umum memang persyaratan untuk apply beasiswa Bank Indonesia itu tiap tahunnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Cuman mungkin ada beberapa poin yang memang perlu ditekankan lagi ke teman-teman di sini. Dan juga untuk kapan pastinya pendaftaran beasiswa ini dibuka di Jawa Timur, di wilayah Jawa Timur, itu juga masih belum bisa dipastikan. Karena jika kita berkaca di tahun kemarin, itu di sekitar bulan Februari untuk pembukaannya. Di awal Februari sudah buka pendaftarannya. Namun hingga saat ini, hingga tanggal 11 ini masih belum ada informasi dan perkiraan kita dan harapannya juga di bulan Februari ini entah nanti di pertengahan atau di akhir juga sudah ada pengumuman untuk pendaftaran beasiswanya. Namun kenapa kita melakukan sosialisasi ini padahal pendaftarannya aja belum dibuka gitu, harapannya teman-teman bisa lebih mempersiapkan berkas-berkas yang memang diperlukan secara lebih matang. Jadi teman-teman nanti ketika memang pendaftarannya sudah dibuka, teman-teman tinggal apply aja beasiswanya, tinggal setor aja kayak gitu. Jadi harap disimak baik-baik untuk informasi-informasi yang sudah disampaikan sama Azam tadi dan juga yang akan saya sampaikan setelah ini. Oke. Berapa sih kuota penerima beasiswa di UTM? Kayak gitu. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan sama Azam juga tadi, sudah di-spill juga sama Azam, untuk di tahun 2023 itu ada 75 orang penerima beasiswa Bank Indonesia, yang mana 75 orang ini adalah hasil dari seleksi berkas maupun interview. Sebagai informasi aja buat teman-teman, jadi karena memang di kita itu ada yang namanya program studi prioritas dan yang tidak prioritas gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di UTM sendiri itu seleksinya itu berdasarkan fakultas.
kuotanya dibagi berdasarkan fakultas, bukan dari program studi, kayak gitu. Memang ada beberapa universitas yang memang membagi kuota itu berdasarkan program studi. Jadi teman-teman yang memang tidak masuk dalam program studi itu memang tidak bisa untuk apply beasiswanya. Tapi untungnya di UTM sendiri di sini kuotanya dibagi per fakultas. Jadi teman-teman dari setiap program studi bisa apply untuk beasiswanya. Dan di tahun 2023 kemarin itu kuota untuk masing-masing fakultas di Universitas Trunojoyo Madura itu sebagaimana yang udah ditampilin. Dari Fakultas Hukum ada 10 orang, FEB 20 orang, Faperta 15 orang, Teknik 21 orang, FISIP 18 orang, Pendidikan 20 orang, dan Keislaman 9 orang. Dan memang ini dibagi berdasarkan jumlah mahasiswa, kuota mahasiswa yang ada di tiap fakultasnya. Jadi yang fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak, kuota yang diberikan juga lebih banyak, seperti itu. Dan jumlah ini kenapa totalnya 113. Nah, jadi kuota-kuota ini adalah kuota yang memang lolos seleksi berkas dari universitas, yang mana 113 orang ini nantinya akan diseleksi lagi mengikuti interview oleh Bank Indonesia dan dipilih 75 orang yang nantinya akan mendapat beasiswa. Seperti itu. Selanjutnya, ini tadi juga sudah sempat disampaikan juga sama Azam terkait kriteria mahasiswa untuk apply beasiswa ini untuk yang karena di UTM ini memang tidak ada unggulan, benar kata Azam tadi di UTM masih belum ada yang unggulan. Kita masih hanya ada S1 reguler dengan kriteria-kriteria, ada 8 kriteria utama di sini yang pastinya teman-teman merupakan mahasiswa aktif program S1 yang dibuktikan dengan KTM ataupun surat keterangan aktif dari prodi maupun fakultas maupun dari universitas. Kemudian teman-teman di sini telah menyelesaikan 40 SKS atau semester 3 di tahun ini teman-teman sudah menempuh semester 3 kayak gitu. Jadi yang bisa apply untuk di tahun 2024 ini untuk teman-teman yang semester 3 dan semester 5. Jadi buat teman-teman yang semester 7 mohon maaf. Dan sepertinya juga nggak ada ya teman-teman di sini. Itu tidak ada untuk teman-teman yang sudah semester akhir kayak gitu. Kemudian usianya maksimal 23 tahun dan belum berusia 24 tahun ketika ditetapkan sebagai penerima beasiswa dan juga tidak sedang menerima beasiswa atau tidak sedang berada dalam ikatan dinas dari instansi yang lain kayak gitu. Kemudian mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial dan juga mungkin prestasi-prestasi dari teman-teman yang dibuktikan dengan sertifikat tentunya nantinya juga akan disisipkan dari berkas-berkas yang akan teman-teman kumpulkan. Kemudian yang terakhir dan yang paling utama menurut saya itu adalah bersedia berperan aktif mengelola dan mengembangkan GNB serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Apakah itu wajib? Memang wajib karena itu juga ada pernyataan kesediaan kita nantinya ketika kita apply apakah kita akan bersedia aktif atau tidak untuk GNB untuk mengembangkan GNB itu sendiri. Seperti itu. Dan harapannya teman-teman yang dapat beasiswa ini beneran bisa mengembangkan soft skill-nya karena selain dapat beasiswa, GNB ini juga merupakan wadah, benar kata Zam tadi, wadah untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki teman-teman untuk mengembangkan mungkin relasi juga, menambah relasi bagi teman-teman yang memang nantinya akan berguna untuk teman-teman menjalani atau memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Karena memang dari GNB itu sendiri memang memiliki tujuan sebagai frontliners, sebagai future leaders dan juga change agents seperti apa yang sudah disampaikan sama Azam tadi. Jadi ini merupakan kriteria mahasiswa S1 reguler yang berpedoman pada kriteria atau edaran syarat atau persyaratan umum apply beasiswa Bank Indonesia tahun 2024 yang saya peroleh dari universitas-universitas lainnya kayak gitu. Selanjutnya ini kalau misalnya kecepatan jelasinnya boleh di stop ya teman-teman ya. Boleh di raise hand biar lebih pelan-pelan buat ngomongnya. Tapi tenang aja, nanti nggak cuma di sini, kita nanti setelah ini akan juga buka buat tanya jawab di grup WA. Jadi teman-teman yang ketinggalan nanti bisa tanya-tanya ke kakak-kakaknya yang ada di grup sosialisasi beasiswa gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa tahapan seleksi. Yang pertama ada pengumpulan berkas ke PTN perguruan tinggi, ada seleksi berkas oleh PTN, kemudian pengumuman lolos berkas, terus PTN nanti menyerahkan berkas nama-nama yang 113 orang tadi kepada BI, terus interview yang memang langsung dihandle oleh pihak BI dan juga
pengumuman penerima beasiswa. Kemudian untuk pengumpulan berkas ke PTN ini sistemnya bagaimana sih Kak? Kayak gitu kan. Mungkin teman-teman di sini juga bingung ataupun kita ngajuinnya ini kemana, kita ngumpulinnya ini kemana. Jadi untuk pengumpulan berkas ini biasanya dihandle sama masing-masing fakultas. Kalau di kita kan tadi sudah ada kuota-kuota tiap fakultasnya, dan itu memang nanti kan pasti banyak sekali teman-teman yang mengumpulkan berkas KTU fakultas gitu kan. Dan berkas-berkas inilah yang nantinya akan diseleksi berdasarkan kebijakan dari fakultas masing-masing. Seleksinya seperti apa seleksi berkasnya ini gitu kan. Biasanya kalau dari fakultasku, dari Faperta, itu dari FP, dari Fakultas Pertanian, itu seleksinya memang ada seleksi khusus untuk teman-teman yang dinyatakan lolos untuk seleksi lanjutan untuk administrasi dari PTN gitu kan ya, untuk lolos sebagai 15 orang tadi yang akan diajukan nama-namanya ke perguruan tinggi gitu kan. Nah, itu kalau misalnya di Faperta itu sendiri memang ada sesi interview yang akan dihandle langsung oleh wakil dekan bidang kemahasiswaannya. Jadi teman-teman misalnya ada 50 orang yang apply beasiswa, yang mengumpulkan berkas ke fakultas, itu nanti akan disaring lagi dan nama-namanya yang lolos berdasarkan seleksi itu nanti akan diserahkan ke universitas, seperti itu. Tapi ini berbeda ya, tiap fakultas itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda, dan ada juga memang fakultas-fakultas yang hanya seleksi berdasarkan IPK atau berdasarkan nilai atau juga berdasarkan pengalaman-pengalaman atau berkas-berkas yang sudah teman-teman lampirkan kayak gitu. Jadi seleksinya hanya berdasarkan berkas, tidak ada seleksi interview gitu. Sejauh ini setahuku cuman Faperta aja yang ada seleksi interview sebelum lolos berkas kayak gitu. Nah, kemudian nanti dari masing-masing fakultas ketika sudah ada seleksi berkas dari tingkat fakultas, ini akan disetor beberapa nama sesuai kuota yang tadi ke universitas. Nanti universitas juga akan ada mereview lagi terkait administrasi berkas-berkas dari teman-teman yang sudah teman-teman kumpulkan, apakah sudah sesuai atau belum. Nanti ketika memang sudah sesuai semuanya, nanti akan ada pengumuman siapa saja yang lolos berkas dan akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu interview. Interview ini memang dihandle dari pihak BI-nya sendiri, dan di tahun kemarin itu untuk interview ini dilaksanakan secara online via Zoom meeting. 2 tahun kemarin, mungkin 3 tahun kemarin juga itu dilaksanakan secara online. Namun berdasarkan edaran dari persyaratan beasiswa tahun 2024, itu ada juga yang menyebutkan bahwa untuk interview di tahun ini akan dilaksanakan secara offline. Jadi buat teman-teman mungkin bisa prepare juga dari sekarang, dan bagaimana bentuk interviewnya, bagaimana sistemnya nanti itu akan diinformasikan lebih lanjut oleh pihak Bank Indonesia, seperti itu. Dan apa saja sih yang akan nanti ditanyakan, dan apa aja sih nanti yang akan yang harus dilakukan oleh teman-teman gitu kan. Jadi kalau pesan dari aku sih, ya persiapkan dirinya teman-teman aja, pengetahuan terkait ke bank sentralan, pengetahuan terkait Bank Indonesia, dan juga terkait GNB, karena itu juga menjadi poin plus untuk teman-teman lolos dalam beasiswa Bank Indonesia ini. Selain dari teman-teman juga harus mempersiapkan pengetahuan teman-teman terkait personalnya diri teman-teman sendiri, seperti itu. Nanti akan ada interview, setelah tahap interview ini akan diseleksi lagi. Jadi yang diinterview sama pihak BI ini berapa orang Kak? Ya 113 orang tadi. Kemudian ada di interview 113 orang ini, nantinya akan dipilih 75 orang. Seperti itu yang akan diumumkan. Biasanya yang diumumkan ini akan diumumkan di Instagram Bank Indonesia Jatim, juga nanti di Korkom, biasanya di Korkom juga akan ada diumumkan, di Genbi UTM pastinya juga akan diumumkan. Jadi buat teman-teman bisa mulai dari sekarang follow IG-nya ya, IG Bank Indonesia Jatim, Genbi Surabaya, dan juga Genbi UTM. Selanjutnya, nah, berkas-berkas apa sih yang harus dilengkapi? Dokumen yang harus dilengkapi apa saja sih gitu. Jadi yang pertama untuk dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, sebenarnya dokumen-dokumen ini, berkas-berkas ini mungkin nggak asing lagi ya buat teman-teman, karena memang ini berkas-berkas yang memang untuk apply beasiswa biasanya memang ada berkas-berkas seperti ini. Yang pertama adalah form biodata yang disediakan oleh Bank Indonesia, ada form A1 nantinya yang harus diisi oleh teman-teman yang berisi biodata terkait
kepribadian teman-teman juga dan juga atau prestasi-prestasi yang teman-teman miliki serta apa yang akan teman-teman lakukan ketika teman-teman terpilih menjadi penerima beasiswa dan akan mengembangkan komunitas Genbi-nya itu sendiri. Program apa yang akan teman-teman ajukan seperti itu. Kemudian ada fotokopi atau KTP atau KTM yang masih berlaku, terus KHS, kemudian resume pribadi atau CV, dan motivation letter dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman tadi lihat CV-nya Azam, itu yang sangat kompleks sekali, banyak sekali pengalaman-pengalaman dari Azam, itu teman-teman bisa coba melihat dari susunan CV-CV yang seperti itu. Dan disusun menarik, tapi tidak monoton, kayak gitu ya. Tidak monoton, tapi tetap informatif seperti itu. Kemudian ada surat keterangan tidak mampu jika ada mahasiswa dari keluarga prasejahtera. Dan kalau teman-teman tanya, kalau misalnya nggak punya SKTM gimana Kak? Apakah bisa mengajukan? Bisa, biasanya dilampirkan slip gaji orang tua, kayak gitu. Tapi memang untuk SKTM, karena ini memang biasanya lebih diprioritaskan untuk keluarga-keluarga yang memang kurang mampu, seperti itu. Kemudian ada surat rekomendasi dari minimal satu tokoh akademik. Teman-teman bisa minta suratnya ini ke dosen ataupun ke pihak fakultas. Biasanya langsung minta surat rekomendasi untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Atau nanti teman-teman bisa tanyakan ke kakak-kakaknya yang penerima beasiswa di masing-masing fakultasnya. Karena kalau dari pertanian sendiri, biasanya surat rekomendasi ini kita tinggal konfirmasi ke pihak TO untuk minta surat rekomendasi ini. Nanti biasanya dapat surat rekomendasi dari Wadek bidang kemahasiswaan, kayak gitu. Kemudian untuk fotokopi buku rekening bank atas nama mahasiswa, jadi nanti teman-teman wajib untuk punya rekening sendiri ya, tapi ini menyesuaikan perguruan tingginya sendiri. Biasanya kalau dari PTM itu pakai BTN, tapi ini menyesuaikan lagi ya teman-teman, kebijakannya menyesuaikan lagi karena ini kayaknya persyaratan yang baru di tahun kemarin tidak ada, karena sepertinya untuk mulai tahun 2024 penyaluran beasiswa ini dari Bank Indonesia akan disalurkan langsung ke masing-masing rekening penerima beasiswanya, bukan lagi melalui universitas, karena di tahun-tahun sebelumnya memang dihandle oleh universitas gitu. Tapi mulai tahun 2024 sepertinya akan handle langsung oleh Bank Indonesia gitu. Kemudian surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa itu juga nanti teman-teman bisa minta ke prodi, ke dosen maupun ke pihak fakultas. Kalau di pertanian seperti itu sih biasanya. Tapi untuk di fakultas-fakultas yang lain saya juga kurang tahu, nanti mungkin bisa ditanyakan. Kemudian ada surat pernyataan bersedia untuk berperan aktif mengelola mengembangkan komunitas beasiswa Bank Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman memang pernyataan kesediaan teman-teman untuk aktif dalam GNB itu memang sudah menjadi salah satu syarat teman-teman apply beasiswa ini. Jadi mau nggak mau teman-teman memang harus aktif dalam komunitas GNB ini karena ini memang sudah surat pernyataan. Dan kalau misalnya nanti kita keterima Kak, tapi kita nggak aktif di GNB kayak gimana gitu tuh. Emang nanti akan dicabut beasiswanya dan sebagainya. Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman, tapi akan ada impact-nya untuk teman-teman sendiri kayak gitu. Dan sebisa mungkin kepercayaan yang sudah diberikan sama Bank Indonesia ketika memberikan teman-teman beasiswa itu juga teman-teman manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai mengecewakan karena memang di GNB pun ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan pun ada poin-poin penilaian yang memang akan dilihat dari masing-masing penerima beasiswanya kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu ada berkas prestasi, sertifikat penghargaan, piagam, magang, dan dalam partisipasi teman-teman dalam kegiatan nasional maupun internasional, maupun teman-teman ketika teman-teman ada sertifikat volunteer dan sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan sosial itu juga bisa dilampirkan ya teman-teman. Jadi sebanyak-banyaknya, tapi kalau bisa yang dilampirkan itu yang memang berbobot seperti itu ya teman-teman. Kayak gitu. Kemudian oke, ini contoh untuk form A1-nya nanti bentuknya seperti apa. Ini bisa teman-teman lihat. Jadi itu berupa biodata mahasiswanya aja. Ada foto juga nanti di sini. Terus nama lengkap, tempat tanggal lahir, generalnya. Ya teman-teman pasti tahu lah isinya kalau memang teman-teman. Kemudian ada saran-saran untuk pengembangan komunitas berencana yang sempat aku sampaikan juga tadi.
kesediaan untuk aktif dalam GNB dan juga pengembangan-pengembangan apa sih yang akan teman-teman ajukan ketika teman-teman nanti memang diterima. Program-program apa yang akan teman-teman laksanakan ketika teman-teman memang nanti bisa keterima beasiswa Bank Indonesia dan juga gabung dalam GNB. Kayak gitu. Itu juga tertulis di form A1-nya. Jadi sebisa mungkin untuk form A1 ini tolong diisi dengan baik dan juga eh jangan sampai asal-asalan lah. Karena ini memang menjadi poin utama, menjadi syarat utama yang disoroti paling utama kayak gitu. Kemudian terkait motivation letter, kalau misalnya teman-teman tanya motivation letter itu kayak apa Kak? Apakah surat atau apa kayak gitu kan ya. Jadi motivation letter itu merupakan eh deskripsi dari dirinya teman-teman, motivasi teman-teman untuk apply beasiswa ini apa, kondisinya teman-teman. Jadi isinya itu berupa perkenalan pastinya perkenalan teman-teman dan juga berisi pengalaman dari teman-teman dan motivasinya teman-teman untuk apply beasiswa ini apa gitu. Kondisi apa yang mengharuskan Bank Indonesia menerima teman-teman sebagai penerima beasiswa kayak gitu. Jadi teman-teman paparkan semua di sini. Apakah ada ketentuan untuk motivation letter-nya? Tidak ada ketentuan kayak gitu. Tidak ada ketentuan khusus font dan sebagainya, tidak ada ketentuan khususnya. Jadi teman-teman bisa menyusun ini sekreatif mungkin dan juga memang se-real mungkin ya teman-teman ya. Kayak gitu. Bisa teman-teman sampaikan di sini semua terkait kondisinya teman-teman, terus pengalaman-pengalaman yang teman-teman miliki dalam organisasi maupun dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian kenapa sih teman-teman sampai memutuskan untuk apply beasiswa ini, kondisi seperti apa yang mengharuskan Bank Indonesia menerima teman-teman, itu bisa disampaikan semuanya di motivation letter ini. Seperti itu. Oke, kemudian ini mungkin slide kedua terakhir sebelum ini, ada tips untuk teman-teman yang mau apply beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama, lengkapi berkas dengan baik, rapi, dan juga cermat. Jadi teman-teman mengisinya harus hati-hati dan juga disusunnya dengan rapi. Kan tadi ada form A1 juga, teman-teman jangan langsung form A1 teman-teman print terus teman-teman tulis tangan kayak gitu ya. Kalau misalnya memang memungkinkan ya di-convert dulu ke Word terus teman-teman ketik isinya dan sebagainya jadi terlihat lebih rapi. Jadi hal itu juga bisa merepresentasikan kalau misalnya memang teman-teman niat dan juga layak untuk mendapatkan beasiswa ini kayak gitu. Kemudian yang kedua, susun motivation letter, tuangkan semua kelebihan dan juga planning kamu ke depan jika memang mendapatkan beasiswa ini. Dan juga program-program pengembangan GNB yang teman-teman masukkan dalam motivation letter ini juga harus menarik gitu. Kayak gitu. Jadi motivation letter itu selain berisi tentang dirinya teman-teman juga teman-teman apa yang akan teman-teman lakukan untuk komunitas GNB itu sendiri. Kayak gitu. Program pengembangan apa yang akan teman-teman lakukan. Itu bisa dipaparkan di situ. Entah program sosialisasi apalah atau kunjungan apa-apa itu bisa dicantumkan di situ. Sekreatif mungkin. Kemudian yang ketiga, lakukan tahap interview dengan percaya diri, perbanyak pengetahuan umum terkait perbankan Indonesia, bank sentralan, dan juga GNB dan show up your responsibility. Dan juga ini mungkin kalau misalnya Azam juga ingat ketika kita ikut leadership praktis dan juga ada pimpinan dari Bank Indonesia di sana juga menyampaikan bahwa ketika kita melakukan interview, ketika kita apply beasiswa, jangan mengutamakan atau jangan menjual kesedihannya teman-teman, kondisi teman-teman yang memprihatinkan dan sebagainya, jangan menjual hal itu. Tapi tunjukkan prestasi dan kemampuannya teman-teman, tunjukkan kondisi seperti apa yang teman-teman alami sehingga teman-teman layak untuk mendapatkan beasiswa. Bagaimana teman-teman menghadapi permasalahan, itu jangan terlalu dibuat sedih-sedih banget kan menjual kesedihannya teman-teman karena misalnya teman-teman kesedihan ini kan menunjukkan kalau misalnya tidak melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan teman-teman kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman menjual apa yang teman-teman bisa misalnya saran dari tanggal 11 sampai 14 misalnya. Tapi teman-teman apply-nya di akhir-akhir, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah mendapatkan apa yang kira-kira perlu teman-teman persiapkan dari sekarang nih hari ini, teman-teman sudah bisa mulai mempersiapkan hal itu dari sekarang sehingga ketika itu sudah pembukaan dan juga sudah ada pengumuman dari universitas terkait hal-hal apa yang sudah perlu teman-teman lakukan, itu teman-teman bisa tinggal apply aja beasiswanya, tinggal kumpulkan aja berkasnya. Karena memang
ini juga berdasarkan sharing dari universitas-universitas yang lain dan juga fakultas-fakultas lain juga dengarnya ada juga beberapa proses seleksi berkas itu yang dipilih berdasarkan siapa yang lebih dulu mengumpulkan berkas. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menunda-nunda pengumpulan berkasnya teman-teman, ya teman-teman akan menjadi orang-orang terakhir yang dipertimbangkan untuk lolos berkas ini seperti itu. Jadi jangan ditunda. Itu sih mungkin yang bisa aku sampaikan. Mengantarkan harapan yang teman-teman seperti itu. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk termin pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand serta on mic. Dan saya akan memilih pertanyaan yang ada di kolom chat. Jangan lupa untuk menyebutkan nama, asal prodi, dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Oke, langsung saja untuk Rizky Maulana. Silakan. Iya, baik Kak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Baik. Sudah terdengar. Baik, sebelumnya terima kasih karena ke moderator karena sudah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Maulana, saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Jadi di sini mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan mungkin ke Kak Azam maupun ke Kak Nisa, mungkin bisa salah satu mungkin ya yang menjawab. Jadi terkait kan memang saat tadi sudah disebutkan bahwasanya memang terkait kuota penerimaan beasiswa Gen B ini cukup terbatas ya, karena memang dari di grup WhatsApp kemarin itu ada sekitar teman-teman itu 500 orang yang mungkin berminat untuk mendaftar, sedangkan kuota yang ditawarkan dari Gen B itu, khususnya Gen B UTM kan ada 75, dan dibagi per fakultasnya masing-masing seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan saya adalah orang yang terkadang ketika saya sudah optimis dalam satu hal, saya high tick di situ, saya fokuskan semua ke situ, dan ketika saya gagal meraih itu, saya akan kehilangan rasa semangat itu, rasa optimis itu, dan akhirnya saya jatuhnya akan menyerah seperti itu. Nah, jadi mungkin pertanyaan saya kepada Kak Anissa dan juga Kak Azam yang mungkin sudah melewati beberapa pilihan, beberapa kesempatan, jatuh naik seperti itu, bagaimana cara kita mengatasi rasa takut itu, rasa rasa menyerah itu agar kita mau bangkit lagi untuk mencoba di kesempatan yang lain. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kepada Mas Azam untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, ini jadi kayak debat ya, aku duluan. Oke, Mas Rizky, pertanyaannya bagus banget ya. Soalnya jujur itu juga bahan bakarku, Mas. Ketika aku dulu itu daftar BSBB ini tahun 2022 itu, ya itu bahan bakarnya. Ketakutan itu tuh bahan bakar gitu loh. Soalnya sebelum sampai di titik daftar BSBI, itu kan banyak gagal dulu kan. Iya toh, Iya, yeah, Mas. tuh kan. Nah, jadi supaya, ini caraku sih, mungkin sampai bisa ikutan apa enggak terserah, tapi kalau caraku dulu itu, gagal tuh itu, atau itu memang tak banyakin. Memang sengaja tak banyakin. Supaya nanti ketika nanti terpilih, itu rasanya enak banget. Jadi memang harus terbiasa. Ketika kita memang rasain gagal, sudah banyak gagal daftar beasiswa apa KSE mungkin ya, KSE gagal, terus juga beasiswa lain gagal, mungkin ikutan lomba gagal juga nggak menang. Itu kan lama-kelamaan kita mulai terbiasa dengan manajemen hati kita sendiri. Oh, kayaknya nih ya rasanya. Oh, ternyata aku nggak bisa. Apa sih yang kurang? Jadi ketika memang kita sudah bisa menerima itu, accepting gitu ya. Oh, aku punya kekurangan. Oh ya, apa terus ke depannya? Menang lomba kah? Apakah itu yang aku cari kah? Atau mungkin kurang IPK kah? Atau mungkin kurang aktif kah gitu kan? Jadi memang pada akhirnya ketika kita memang sudah bisa berani
berani gitu ya berhadapan diri kita sendiri. Oh ya udahlah, aku udah kekurangan. Itu ya udah mulai bisa jadi terapi, jadi awardee. Jadi menurutku buat Mas Rizky ya, bukan mencari caranya malah menghilangkan, tapi lebih menerima. Karena pada akhirnya kan, kalau misalkan kamu tuh mau terpilih, tapi kamu nggak bisa ngerti kamu tuh kurangnya apa ya gimana, gitu loh. Karena kan memang ya, itu manusiawi gitu loh buat begitu. Jadi buatku pribadi, menerima dan mengerti sih. Kayak gitu sih Mas Rizky. Kira-kira gimana? Ya, ya Kak Azam. Eh, Cukup itu sih, bantu. Ya, terima kasih banyak Kak. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rizky Maulana. Oke, dari aku izin menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan sama Azam. Kalau dari pendapat aku pribadi, ada dua. Kalau misalnya kamu memang lagi down dan memang semangatmu udah habis-habisan, tapi kamu tidak ekspektasi yang kamu inginkan tidak tercapai, pilihannya ada dua. Kamu mau improve atau kamu mau diem aja. Kalau kamu improve, kamu bakalan ke depan. Kalau improve, kamu bakalan ketinggalan dari yang lain. Kayak gitu aja. Jadi keputusannya itu ada balik lagi ke diri kamu sendiri. Kalau misalnya memang eh kemauan itu ada dan dibarengin dengan usaha-usaha kamu, itu tentu tidak akan mengkhianati hasil. Apa yang disampaikan sama Azam tadi itu benar banget. Kita harus mencoba sebanyak mungkin agar ketika kita gagal untuk kesekian kalinya, kita sudah tidak perlu takut untuk mencoba lagi. Kayak gitu. Karena jujur sebelum memperoleh beasiswa Bank Indonesia ini pun aku juga apply beasiswa-beasiswa lain, beasiswa unggulan dan sebagainya. Itu memang masih belum ada rezekinya di sana. Tapi ketika aku berusaha lagi untuk apply beasiswa di Bank Indonesia, ternyata ada rezeki di situ setelah aku melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki diri aku sendiri, memperbaiki CV, memperbaiki mungkin prestasi dan pengalaman organisasi dan sebagainya. Ternyata di Bank Indonesia ini aku bisa mendapat kesempatan untuk menerima beasiswa dan mengembangkan potensi dan juga kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu down, ya itu menjadi keputusan yang sangat eh sia-sia karena kalau misalnya kamu tetap berdiam diri di situ ya kamu akan tertinggal dari yang lain dan orang-orang nggak bakal melihat downnya kamu, tapi orang tuh akan lihat suksesnya kamu tuh kayak gimana. Gitu. Dari aku kayak gitu sih. Ya, baik Kak Anissa. Terima kasih banyak untuk Nah, jawabannya. Suaramu nggak ada lagi. Oh, apa sudah terdengar Kak? Oh iya, terima kasih banyak buat Kak Azam sama Kak Anissa yang udah ngebantu menjawab karena memang saya sendiri eh, juga baru-baru ini untuk memberanikan diri untuk mengajukan beasiswa karena memang kondisi seperti itu ya. Jadi memang ada rasa ketakutan tersendiri untuk saya bahwasanya memang eh, rasa gagal itu benar-benar kayak menghantui seperti itu. Bahwasanya memang saya orangnya suka mencoba hal baru, tetapi memang di satu sisi saya juga orang yang gampang bosan seperti itu. Jadi memang kadang itu jadi hal yang apa ya, jadi hal yang saya harus lawan sendiri gitu di diri saya seperti itu Kak. Ya jadi memang jawabannya dari Kak Anissa sama Kak Azam yang memang sudah dari CV-nya tadi sudah memang memiliki berbagai banyak kegiatan pengalaman seperti itu, memang saya yakin memang itu jawaban yang murni dari pengalaman Kak Azam juga bisa. Jadi saya ingin berterima kasih. baik, terima kasih Rizky Maulana atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua kepada Kira Iman dari silakan untuk on cam dan on mic. Dan jangan lupa mengenalkan diri serta dari mana. Silakan untuk Kira Iman. Sebelumnya saya minta maaf Kak, nggak bisa on cam karena sinyal di sini kurang stabil. Jadi sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa on cam. Apakah dimaafkan? Ya, Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Ya ini untuk Kak Azam maupun Kak Anissa bisa menjawab keduanya. Untuk
penerima beasiswa beasiswa Bank Indonesia sendiri, apakah yang diprioritaskan itu kebanyakan dari anak-anak yang mengikuti organisasi seperti himpunan, BEM, atau organisasi di luar kampus lainnya? Karena saya pribadi tidak mengikuti BEM, himpunan, maupun organisasi pengkaderan yang mungkin seperti Kak Anissa dulu pernah ikut di BEM dan di himpunan, mungkin tadi saya dengar. Saya saya pribadi jujur lebih mengikuti organisasi-organisasi atau komunitas yang memang berfokus pada pengembangan diri, seperti di internal prodi saya, yaitu prodi komunikasi. Saya mengikuti komunitas desain grafis, dan di tingkat universitas sendiri saya tergabung dalam Volunteer International Relationship Office. Nah, untuk pertanyaannya, apakah penerima beasiswa Bank Indonesia itu rata-rata diprioritaskan untuk anak-anak yang mengikuti organisasi-organisasi besar seperti BEM, himpunan, dan lain sebagainya, dan apakah ada kemungkinan bagi kami-kami yang tidak mengikuti organisasi tersebut dapat menerima Bank Indonesia? Terima kasih. Aku lagi, aku jawab. Suaramu nggak ono soalnya. Aku tahu, oke. Izin jawab ya, Hira ya. Iya, Kak. Jadi ini terkait ini ya. Aku nggak aktif, tapi aku pengen juga kepilih jadi awardee. Kurang lebih kayak gitu. Tapi aku punya yang lain yang bisa aku tawarkan. Kebetulan banget nih, aku juga suka desain. Kebetulan memang aku kurang lebih, ini fun fact juga ya, aku hampir 3 tahun itu di kampus itu magang di dalam internal kampus ya. Itu juga kepanitiaan. Jadi kalau nggak jadi koordinator PDD ya jadi anak magang desain grafis kayak gitu. Kebetulan banget kita di GNB itu sangat amat memerlukan anak-anak desain grafis untuk branding kita. Itu faktanya kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kamu tadi seperti aku tadi bilang, pembentukan reels, pembentukan kegiatan after report kegiatan, dan juga branding-branding yang lain itu juga sangat diperlukan. Jadi justru meskipun kamu itu bukan dari, oh aku nggak daftar BEM, oh aku bukan anak HIMA, ya nggak apa-apa. Selagi dirimu itu bisa menawarkan yang lainnya dalam artian skill kamu dalam misalnya desain grafis atau enggak sebagai MC, itu bisa banget ditawarin, nggak masalah. Selagi itu masih relevan dan juga masih diperlukan pada saat ini. Jadi jangan ragu, Hira, nggak apa-apa. Karena nyatanya hari ini pun, ya itu sangat berguna gitu skillnya. Menurutku kayak gitu sih. Kira-kira gimana tuh, Hira? Sama Nisa mungkin bantu jawab, Nis. Oke, dari aku mau dari idem sama apa yang disampaikan sama Azam. Jadi pengalaman organisasi itu bukan menjadi eh, fokus utama yang menjadi prioritas utama sampai teman-teman terpilih menjadi penerima beasiswa, enggak gitu. Tentunya prestasi-prestasi lain yang bisa teman-teman tawarkan, yang bisa teman-teman ajukan itu silahkan dimasukkan semuanya gitu tuh. Prestasi dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan sosial, teman-teman bisa melampirkan sertifikat-sertifikat itu kayak gitu. Jadi organisasi-organisasi besar, himpunan, BEM dan sebagainya itu belum tentu juga orang-orang yang ikut aktif dalam organisasi itu bisa keterima, belum tentu kayak gitu. Itu kan tergantung gimana teman-teman membranding dirinya teman-teman, menjual dirinya teman-teman, biar teman-teman tuh bisa punya nilai lebih dibandingkan sama calon-calon penerima beasiswa yang lain kayak gitu. Dan apakah ada yang keterima kalau misalnya dia nggak aktif organisasi, apakah ada yang terima? Ada, karena dia apply atau melampirkan berkas-berkas prestasinya, prestasi akademik, prestasi non akademik kayak gitu. Itu silahkan dilampirkan semuanya kayak gitu. Jadi aku kayak gitu sih. Baik, terima kasih Kak Azam sama Kak Anissa, karena memang selama ini saya melihat bahwa anak-anak yang lolos di beasiswa-beasiswa itu rata-rata aktif di organisasi. Jadi di satu sisi saya itu agak sedikit insecure karena saya nggak termasuk dalam organisasi besar, hanya termasuk dalam bagian komunitas-komunitas kecil saja gitu. Jadi agak merasa bisa nggak ya kayak gitu. Jadi dengan jawaban kakak-kakak sedikit memunculkan rasa percaya diri saya bahwa anak yang berasal dari komunitas kecil dan tidak mengikuti organisasi besar bisa
mendaftar dan ada kemungkinan untuk lolos. Jadi terima kasih banyak, Kak. Ya, aku pengen nambah dong buat Hira sedikit di sini. Aku izin share screen ya, teman-teman. Gini Hira, jangan lupa kalau kamu nanti itu daftar, ini dilampirkan juga. Ini juga buat teman-teman nanti apa namanya sertifikat ya. Ini loh. Jadi nggak semuanya itu tentang organisasi saja. Banyak lain yang teman-teman bisa lampirkan. Juara lomba itu penting juga. Jadi meskipun sini teman-teman lihat ya, hampir 6 dari sertifikat yang di dalam sini itu aku lampirkan itu tentang lomba. Jadi terlepas aktif nggak ya teman-teman, itu juga punya ukur lainnya gitu loh. Jadi jangan hanya bergantung pada organisasi saja, tapi juga bisa mengimprove diri teman-teman juga. Mungkin tambahanku itu sedikit aja buat Hira, karena memang mungkin ada juga teman-teman sama, aduh aku nggak aktif tapi aku pengen daftar, nggak apa-apa. Lihat and web skill lain ya apa-apa juga. Itu sih, itu aja. Kita balikin ke Rizky. Baik, terima kasih atas jawabannya tadi Mbak Anissa. Saat penilaian dari pertemuan itu agar di beasiswa ini dan saran agar bisa lolos bagi mahasiswa yang terlanjur kupu-kupu agar Oh lah baca chat lagi sih. Oke, dari aku mungkin izin dari duluan. Ini sebenarnya pertanyaannya ini sama yang disampaikan, yang ditanyain sama Hira tadi. Apakah mahasiswa yang kupu-kupu ini bisa lolos beasiswa, dan saran agar bisa lolos bagi mahasiswa yang terlanjur kupu-kupu. Kalau aku mandangnya kupu-kupu itu bukan kuliah pulang, tapi kupu-kupu itu adalah hewan yang punya sisi lain, yang punya keindahan lain yang bisa dia tampilin kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman kuliah pulang, tapi di rumahnya teman-teman siapa sih? Devita ini punya prestasi-prestasi yang lainnya yang bisa ditonjolkan, atau dari Devita punya pengalaman-pengalaman untuk aktif dalam komunitas-komunitas di sekitar rumahnya, Karang Taruna, organisasi Karang Taruna dan sebagainya, itu mungkin bisa juga disampaikan di situ, dilampirkan di situ berkas-berkasnya. Jadi kupu-kupu itu bukan menjadi halangannya teman-teman untuk lolos, tapi balik lagi lolos atau enggaknya teman-teman itu tergantung gimana besarnya tekadnya teman-teman buat mau atau enggaknya teman-teman buat apply beasiswa ini. Kayak gitu. Mungkin dari Azam, tambahin Zam. Jadi, mungkin sama juga tadi kayak Hira ya. Gini sih teman-teman. Terkait konteks kupu-kupu ya. Sebenarnya itu kalau kita mau jadi sesuatu gitu ya. Misalkan mau daftar magang, mau daftar beasiswa, mau daftar kerja. Kalau kita tuh daftar tapi nggak punya modal, ya gimana gitu, berat juga gitu loh buat terpilih. Jadi memang seenggak-enggaknya teman-teman pun ya memang dalam kategori kupu-kupu atau bahkan ya bukan anak B, bukan anak hima, baik lagi ya. Atau harus punya modal lain. Nggak bisa hanya bergantung pada ya udah aku daftar aja gitu loh. Maksudku ya nggak bisa karena saingan teman-teman juga. Apalagi di UTM tadi kan aku baru tahu ternyata ada seleksi fakultas juga ya. Itu kan ya teman-teman pasti bakal keeliminasi dengan teman-teman sefakultas atau bahkan sejurusannya. Jadi ya harus mau ngasih modal gitu loh. Ya masa masa orang nikah tapi nggak punya modal ya gimana? Susah juga gitu loh. Gitu loh. Jadi ya gitu sih kurang lebih tambahan dikit dari aku. Kita kembalikan ke Rizka ya Ki. karena kita itu saya buka satu pertanyaan lagi dari untuk Dewi Wulansari. Dipersilakan sebagai penanya terakhir. Baik Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Baik,
Perkenalkan, nama saya Dayulan Sari dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2023. Nah, kebetulan ini tadi kan melihat dari persyaratannya, ternyata Angkatan semester 3 ya Kak ya, baru boleh untuk apply di BI sendiri. Karena saya sudah terlanjur excited dan ikut Zoom ini, saya ingin menanyakan Kak, tadi saya ada beberapa hal yang saya highlight, terutama di bagian interview. Kan nanti ada tentang materi mengenai personality kita, kemudian ada juga di bagian BI Kak, tentang wawasan kita tentang Bank Sentral Indonesia gitu kan ya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira untuk di bagian materi BI ini nanti kita akan disajikan sebuah masalah atau hanya seputar wawasan saja, Kak? Jadi kalau misalnya tentang kayak kita disajikan sebuah problem gitu, apakah kita juga nanti apa ya dituntut untuk memberikan problem solving versinya kita gitu. Terima kasih. Azam mungkin mau jawab Azam. Oke Dewi, lancar ya. Kebetulan kalau untuk pribadi sih ya, nggak studi kasus sih sebenarnya. Lebih ke pengetahuan kamu tentang kebiasaan sentral. Contohnya mungkin kamu bisa jawab sekarang sih. Ini tak kasih jawab pertanyaan contoh aja. Kira-kira kamu tahu nggak apa namanya keris itu apa? Bisa jawab nggak itu apa? Keris itu apa? Kris itu seperti kayak kode yang digunakan untuk masuk ke apa ya transaksi gitu Kak. Setahu saya tentang kris. Oke. Kemudian kalau misalkan ini kamu tahu nggak tentang BI Fast? Apa itu BI Fast? BI Fast. Tahu nggak? Sejauh ini belum familiar Kak dengan istilah tersebut. Oke, nggak apa-apa. Gini Dewi, Ya. jadi memang pertanyaannya itu kurang lebih tentang produk, tentang program, dan juga tentang Bank Indonesia secara general gitu maksudnya. Nggak sampai harus dalam banget, tapi nggak tahu ya, nanti kan karena kamu juga anak FP juga, dan memang harus lebih mendalami ya, gitu. Karena kan branding kamu anak FP, kamu sebenarnya lebih jauh. Tentunya nggak sampai studi kasus, tapi lebih simpel aja sih, kayak gitu. Mungkin Nisa bisa namain nggak nih, karena kayaknya aku nggak susah banget sih wawancara aku kemarin. Oke, dari aku sendiri juga sama kayak yang di Azam. Jadi nggak ada memang studi kasus yang memang kita dikasih suatu masalah terus gimana cara kita. Ini bukan kayak mungkin kalau organisasi interview organisasi itu ada ya gimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan dari permasalahan yang ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya di wawancara dari BI-nya itu sendiri nggak sampai ke situ, cuman terkait wawasan kita terkait perbankan aja tugas-tugasnya Bank Indonesia. Terus misalnya kayak gini, apa bedanya Bank Indonesia tugas Bank Indonesia, OJK, Perum Peruri kayak gitu. Itu Betul. pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul, bukan mungkin terkait problem solving itu karena kemarin di tahun kemarin itu kita psikolog kan ya yang mewawancarai kita, yang interview kita dari psikolog, mungkin bagaimana cara kita menjawab itu memang udah terlihat gimana cara kita menyelesaikan permasalahan itu dari jawaban-jawaban itu kayak gitu. Nggak harus dikasih case study yang spesifik kayak gitu, general aja sih. Jadi banyakin pengetahuan-pengetahuan terkait pengetahuan Bank Indonesia, tugas Bank Indonesia, wewenang, kebijakan-kebijakan Bank Indonesia, GNB juga itu bisa diperdalam informasi. Gitu. Baik Kak, berarti bisa diambil kesimpulan secara general saja ya untuk wawasan bank sentralnya itu. Oke, terima Betul. kasih Kak Anissa dan Kak Azam. Saya banyak terima kasih kepada narasumber kedua kita kali ini, kepada Mbak Anissa dan Mas Azam, karena sudah meluangkan waktu di hari weekend.
Saya ucapkan mohon maaf pada teman-teman yang ingin bertanya tapi belum berkesempatan. Ya, saya Rizky Abdul Rahman Hakim sebagai moderator yang memandu penyampaian materi oleh kedua narasumber kita kali ini. Saya ucapkan mohon maaf ketika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya kembalikan. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni sesi dokumentasi kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Ayo dipandang 1, 2, 3. Kayak cheese. Oke, bentar. 1, 2, 3 yang slide 2. Ya ada deh. Tahu ngapain ini? Oke, kita mulai ya sesi dokumentasinya. Dari panitia yang bertugas, siap-siap. 2, 3. Oke, mungkin bisa dilanjut slide selanjutnya. Oke, persiapan. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Apakah sudah cukup dari kakak-kakak dokumentasi? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan.
Tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah hadir dan menjadi bagian dari acara luar biasa ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya, Miftahul Janah, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon. Thank you, Zam. Terima kasih Kak Azam, Kak Nisa. Terima kasih, Kak. Ada muka aku, coy. Enggak.